Shalom kekasih mulia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama dengan saya Salsa, masih di Sudut GKMI. Kali ini saya hadir dengan edisi spesial, yaitu Pemilu GKMI Jepara. Senang banget ya, hari ini di kesempatan kali ini saya bisa melakukan wawancara eksklusif bersama dengan 3 narasumber. Yang pertama adalah Pendeta Slamet Widodo sebagai perwakilan dari Gembala Sidang Jemaat GKMI Jepara. Yang kedua adalah Bapak Heru Saputra sebagai perwakilan dari Majelis periode 2022 sampai 2025. Dan yang ketiga adalah Ibu Ii. Nah, Bu Ii ini adalah perwakilan dari Panitia Pemilihan Majelis 2025-2028. Tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita ikuti obrolan saya hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, senang sekali saya bisa menyapa Bapak-Bapak dan Ibu hari ini di tempat ini. Hari ini topiknya spesial, kita wawancara eksklusif ya, dalam menyambut nih ya pergantian pengurus majelis. Dan ini yang menarik adalah ada banyak item baru yang pastinya perlu kita sosialisasikan kepada jemaat. Nah, untuk mengawali obrolan kita pagi hari ini, sebetulnya saya ingin mendengar dulu dari Pak Heru nih. Gimana Pak? Ini kan udah mau akhir masa jabatan, apa yang berkesan dari masa jabatan 2022 ke 2025? Ya saya periode ini kami merasa majelis kami kompak ya. Kami sangat mengucap syukur dukungan dari teman-teman, juga kita bergerak maju bersama sehingga ada beberapa hal yang harus kita selesaikan. Puji Tuhan, Tuhan berkati, kami rasakan penyertaan Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan baik ya, khususnya untuk program rumah duka, pembangunan rumah duka dan pensertifikatan hak milik. Itu 2 program yang besar dan agak sulit, tapi pertolongan Tuhan luar biasa dalam periode ini. Dan kami ingin menyelesaikannya dengan sampai akhir masa jabatan nanti dengan semaksimal mungkin, kurang 2 sertifikat yang belum. Dan memang amazing ya Pak ya, karena dari sekian banyak sertifikat, lebih dari setengah nih ya yang sudah bisa diselesaikan, dan itu sebuah pencapaian. 80% ya mungkin. Wow, 80%. Dan itu sebetulnya kan pengurusannya udah jauh-jauh waktu ya Pak ya, tapi nggak berhasil nih. Tahun ini di periode kali ini akhirnya bisa terselesaikan ya. Oh, karena gini, mungkin di saat yang lalu itu memang ada kesulitan, ya mungkin ada kesulitan. Nah, setelah di periode terakhir ini pemerintahan kita agak membuka kemudahan dari sertifikat itu. Dari pemerintah juga ya, jadi, terbantu ya. Yang dulunya kita atasnamakan pendeta dan majelis, jadi secepat mungkin kita ganti ya, karena itu peluang yang kita lihat, secepatnya kita ganti supaya jadi semua. Wow. Dan memang banyak kesulitannya, banyak sekali, sampai saya maju mundur, tapi akhirnya Tuhan buka jalan terus. Ya, ini waktu Tuhan berarti pasti yang terbaik. Ya. Dan ini menarik sekali, bahkan sampai rumah duka yang sudah diangan-angan 30 tahun akhirnya juga terwujud ya di periode yang kali ini. Wow, luar biasa pencapaiannya Pak, sukses selalu untuk kemajelisan 2022-2025. Nah, ini juga menarik ya Pak ya, ini kita mau masuk ke pergantian di 2025-2028, challenge-nya pasti akan berbeda dengan yang lama. Bayangannya Pak Heru apa sih terhadap pemimpin yang nanti akan menggantikan Bapak? Ini kan soalnya Bapak udah nggak bakal kepilih lagi nih Pak di periode ini Pak. Kami menyiapkan untuk pemilihan majelis ini sedikit ada beberapa perubahan yang kami garis bawahi ya. Yang pertama, pemisahan penatua dan diaken dari jemaat yang memilih kita hilangkan ya. Jadi kita hilangkan, jadi istilahnya jemaat memilih jumlahnya majelis saja, jumlah penatua diaken. Nanti setelah itu baru
tim gembala jemaat yang menentukan mana yang sebaiknya jadi penatua, mana yang sebaiknya jadi diaken. Kita yakin dan percaya gembala jemaat kita yang lebih tahu kemampuan dan daripada jemaatnya, gitu ya. Terus yang kedua, untuk kategori aktif dalam pelayanan di luar gereja, itu kali ini kita kembali hilangkan, ya. Saya tidak ngomong syarat itu jelek, tidak ya, semuanya baik. Tapi untuk di Jepara ini, saya kira yang lebih pas itu yang ini, ya. Jadi kita kembali cabut syarat itu nggak ada, biarlah jemaat sendiri yang benar-benar memilih. Kita serahkan ke jemaat, jadi mereka biar memilih sendiri dan berkompetisi sendiri. Tapi untuk syarat untuk memilih yang kita tekankan juga ada sedikit perubahan. Syarat memilih itu yang aktif di GKMI Jepara, bergereja, istilahnya datang hadir di gereja di kebaktian minggu, onsite, ya, paling tidak beberapa kali hadir, itu yang berhak memilih di situ, ya. Kalau sakit, kita beri dispensasi juga, mereka boleh selama masih bisa berkomunikasi, masih bisa online dan sebagainya, masih bisa diajak komunikasi lah seperti itu. Tapi kalau memang yang tidak bisa berkomunikasi sama sekali, ya kita drop. Tapi kalau memang ada mungkin dari keluarga yang merasa bisa, merasa mampu, masih bisa, kalau lapor tetap kita kasih FKS untuk syarat memilih itu. Kalau syarat yang dipilih masih tetap seperti tahun-tahun lalu, 2 tahun dan lain sebagainya, itu masih ada. Wow, detail ya. Nah, nanti kita akan ngobrol lagi lebih jauh lagi ya tentang pemilihan ini nanti bersama dengan Bu I. Karena Bu I ini panitia, bukan ketua ya Bu ya? Sekretaris. Penulis ya, sekretarisnya. Nanti kita akan ngobrol. Nah, tapi sebelum sampai ke ngobrolin tentang nominasi nih, saya mau tanya dulu. Nah, di sini ada Pak Slamet Widodo sekaligus mewakili hamba Tuhan. Nah, Pak, dalam pemilihan kali ini terasa spesial karena challenge-nya banyak. Perubahan generasi to generasi, isu-isu yang diangkat juga banyak, dan gereja harapannya bisa hadir untuk menjadi fasilitator untuk jemaat, gitu ya Pak ya. Pesan deh Pak dari gembala nih untuk calon-calon yang nanti akan terpilih sebagai anggota Majelis 2025-2028. Pesannya apa nih Pak? Ya, untuk pesan harapan sih kalau bisa memang variatif ya, dalam arti memang ada yang senior kemudian nyambung sampai kepada mungkin yang lebih muda juga tambah ada yang terlibat gitu ya. Kita harapannya kita supaya kita kesenjangan tadi generasi-generasi tadi bisa diantisipasi dengan baik. Itu di satu sisi dari siapa-siapa calon ya. Nanti jemaat yang bisa mempertimbangkan orang-orang yang setia, orang-orang yang mengasihi Tuhan, itu memikirkan kayak kita biasanya udah mikir, oh yang wanita harus sekian, itu kan karena ada kebutuhan. Dan ternyata kita juga melihat satu kebutuhan yang lain juga, bahwa generasi kita nih begitu cepat dan ya tadi supaya agak nanti ada variasi, ada yang senior, ada yang boomer ya, ada yang Z, ada yang apa saja itu ya, karena definisinya sudah terlalu banyak. Saya bahkan sudah tidak bisa lagi mengikuti istilah-istilah yang dipakai sekarang ini untuk perubahan generasi ini ya, gitu. Tapi kalau kita pikir soal calon ya tetap kita melihat yang pertama memang panggilan ya, bahwa ini Tuhan yang panggil. Dalam 1 Timotius pasal 3 itu ada 2 perikop, satu perikop soal panggilan penatua, dan yang perikop kedua tentang diaken. Sebenarnya dari Alkitabnya sudah jelas ya, dari 1 Timotius pasal 3 itu semuanya
yang penatua ini panggilan yang indah, yang diaken bilang kehormatan. Nah, sebenarnya semuanya sama-sama panggilan dari Tuhan. Hanya memang kalau kita lihat dari istilah-istilah Alkitabnya memang ada kekhususan ya. Kalau penatua itu sebenarnya pengawas gitu ya. Istilahnya itu kayak gembala itu ya, istilahnya pendeta itu kita sebenarnya tidak punya. Alkitab itu tidak ada istilah pendeta, yang ada itu gembala. Optalmos itu memang pelihat. Nah itu jadi lebih spiritual. Orang-orang jemaat itu tidak dilihat hanya dari segi posisi jabatan, kesuksesan fisik mereka, tetapi diawasi apakah mereka itu rohaniannya baik. Jadi makanan-makanan rohani gitu. Sedangkan kalau kita bilang diaken, itu kan pelayan meja yang sebenarnya di dalam Kisah Para Rasul ya, pasal 6, pasal 7 itu mereka dipilih dari orang-orang yang care. Jadi lebih ke arah mereka action untuk membantu ini supaya para rasul itu bisa fokus kepada firman Tuhan. Nah, ya. Para rasul itu termasuk golongan penatua. Oh, itu. Iya. Cuman mereka yang dikembangkan selanjutnya ya penatua termasuk para rasul itu. Itu. Jadi kita ciri khasnya cuma di situ, tapi dalam prakteknya kita harus melihat bahwa bahkan para diaken pun berkhotbah. Nah, jadi kan kadang kan kita, aku sendiri merasa, kalau ini penatua yang khotbah ini ya di satu sisi memang arahnya seperti itu karena tadi yang penatua memang melihat rohani, yang melihat kebutuhan iman begitu, dan diaken-diaken ini melayani meja supaya tidak ada yang kelaparan begitu. Tetapi dalam prakteknya kedua-duanya itu orang yang punya integritas, punya cinta kepada Tuhan dan punya cinta kepada sesama yang luar biasa. Cuman memang fokus matanya diaken akan lebih melihat ke arah-arah yang services, ini kurang makan, ini bangunannya kurang ini, itu akan lebih seperti itu. Tapi dari segi panggilannya keduanya sama-sama melayani dan sama-sama cinta firman Tuhan. Itu. Wow, ya, jadi kita dari sini udah kebayang nih ya. Pemilihan penatua dan diaken ini bukan hanya bicara tentang siapa yang lebih dituakan ya, ini bukan masalah siapa yang tua, siapa yang muda. Justru panggilannya ke fungsinya ya, betul, bentuk pelayanannya itu sendiri. Karena kedua-duanya sudah disebut ya di 1 Timotius 3 tadi itu. Kalau mau jadi penatua itu panggilan yang indah, itu posisi yang indah, yang di bawahnya juga itu terhormat gitu ya. Tapi kan semua itu bukan soal posisi kehormatan dan keindahan, tetapi tanggung jawab yang nempel. Panggilan itu adalah pengorbanan, pengabdian, bahkan mungkin dipaidu banyak orang gitu ya. Kamu sudah kerja keras tuh loh, belum tentu dikasih aplaus. Wah terima kasih majelis atau pendeta, enggak. Memang kita fokusnya ya kita memang panggilan Tuhan. Kita memang nyarinya itu hadiahnya Tuhan gitu. Dan Tuhan selalu tahu persis pada kondisi kita masing-masing. Jadi yang penting untuk kali ini ya mungkin availability itu ya. Kita pikir ya aku tuh siap Tuhan gitu. Jangan nanti ya sudah dipilih bilang Tuhan ini aku pilihlah mereka gitu ya, enggak bisa ini. Jadi betul ini kali ini kalau Anda dipilih oleh sahabat-sahabat, oleh jemaat yang lain, pikirkan, pertimbangkan itu maunya Tuhan untuk Anda, untuk kita melayani, dan berarti Anda dipercaya ya. Jadi kita jemaat itu kayak ya mewakili umat untuk Anda orang yang dipanggil Tuhan, dan kami mempercayai Anda untuk melanjutkan estafet kepemimpinan gitu ya. Untuk menjadi berkat ke depan. Dan tadi ya variasinya tetap kita pikirkan ya, kita doakan supaya Tuhan, karena ini toh kita yang mengharap Tuhan akan memberikan orang-orang yang apa ya, tepat, dalam arti ya ada yang ngerti
perasaannya wong tua-tua, karena memang jemaat kita ini semakin banyak yang tua-tua ini kita lebih banyak gitu. Terus tapi juga ada sing ngerti sing nom-nom gitu. Jadi ada gitu. Wow, luar biasa banget ya. Jadi bicara tentang penatua diaken, bicara tentang kemajelisan, ini bukan hanya menjadi bicara tentang jabatan, bukan hanya bicara tentang posisi yang diemban dalam sebuah komunitas bergereja, tetapi lebih daripada itu ini panggilan untuk melayani. Dan ini mahal ya. Ya, pengorbanan, pengabdian. Ya, nah ini juga yang menggelitik ya. Saya tuh selalu bertanya-tanya, kenapa harus ada persetujuan dari pasangan? Ini ada penjelasannya, pasti ada penjelasannya. Apa sih Pak penjelasannya? Kenapa harus dapat approval dari keluarga, dari pasangan ketika seseorang itu, oke, aku tuh semangat nih ya mau melayani Tuhan, aku bersedia melayani Tuhan sebagai majelis, tetapi harus dapat persetujuan. Why? Ya, karena begitu salah satu dari kita melayani, kan ada yang suami gitu. Bukan hanya suami yang melayani. Istrinya ditinggal sampai malam pulang, gak mulai-mulai ngurusi banyak hal. Ini kayak saya ada beberapa sahabat kita nih kunjungan begitu. Ini pekerjaannya istrinya nelpon saja gitu. Nah, ini kan ini kan pengorbanan dari semuanya. Nggak bisa bilang, oh kamu yang majelis tak yang itu sama dengan lagu kita ya, bersama keluargaku melayani Tuhan. Jadi begitu ada satu di rumah yang jadi majelis, itu semua di rumah ikut melayani, memberikan dukungan bahwa kami mempersembahkan orang terbaik kami yang sudah dipilih, dipercaya oleh jemaat. Ini kami semua ikut gitu. Ya doanya, ya pengorbanannya, ya pengabdiannya. Ya sing muncul satu mewakili, dia sing majelis gitu. Tapi semuanya melayani. Jadi kalau tidak setuju, ya nanti sakit dong. Semakin wah aku mau tinggal lah. Akhirnya kan ya malah kalau ada yang tidak rela ya jangan gitu. Menurut saya itu tadi bersama keluarganya, iya Pak, silahkan kami dukung. Nah udah anak-anak semua oke. Dan itu akhirnya pelayanan keluarga. Jadi keluarga itu kayak mengutus suami atau istri jadi majelis gitu. Itu dipilih oleh jemaat kan. Bahkan anak sekalipun ya. Ikut loh, itu kan anak ditinggal istri atau suami begitu. Saya kira kita nggak bisa memisahkan mereka. Ini suatu kehormatan yang diberikan karena dari Tuhan pertama, dari jemaat, tetapi juga itu membutuhkan pengorbanan dari semua keluarga. Nah kalau mereka tidak ditanya, saya kira nggak fair ya. Kayak, aku tak melayani. Akhirnya malah di rumah sendiri sering terjadi clash. Nah kalau ada persetujuan tadi kan ke depan loh, ini kan kita udah sama-sama mau melayani gitu. Itu sih. Jadi penting sekali ya ada persetujuan dari keluarga, dari pasangan. Karena itu kita melayani kayak mengirim utusan. Jadi mengirim utusan tugas untuk melayani Tuhan di garis depan. Kita sebagai keluarga yang supportif. Ini loh suamimu dipercaya jemaat, kamu boleh ndak? Ini kan kayak kita tanya gitu juga. Ini loh istrimu dipilih sama jemaat, kayak boleh ndak? Nah, kayak ndak boleh ya, itu hakmu, itu milik di keluarga. Tapi begitu keluarga bilang, iya, itu sehati semua. Gitu. Wow, luar biasa. Ini pesan yang penting sekali ya. Nah, kemudian kita mulai bergeser nih. Udah jelas ya bahwa memang ada visi, ada misi yang jelas sekali dari harapan dari pengurusan yang lama. Ada program-program yang mungkin nanti akan baru ditelurkan bersama dengan kepengurusan yang baru. Tentang penatua dan diaken, semua adalah panggilan Tuhan dan itu mulia sekali di hadapan Tuhan. Melayani dengan hati, bukan hanya secara personal tetapi bersama dengan keluarga secara utuh. Bersama-sama. Nah, sekarang kita bergeser ke Bu Sekretaris nih. Bu, kita mau tanya nih. Ini sekarang kita fokus kepada pemilihan itu. Karena pemilihan ini sudah berjalan dan speednya cepat banget. Ini menurut saya dibandingkan pada proses yang sebelum-sebelumnya, ini cepat banget. Cepat.
kilat termasuknya. Persiapannya sangat cepat, pendek banget waktunya, dengan begitu banyak detail perubahan ya tentunya. Gimana Bu proses mengerjakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu? Ya, terima kasih Ibu. Jadi begini ya, memang pada tahun ini GKMI Jepara menghadapi situasi yang hektik ya. Jadi kita semuanya serba cepat, dimulai sejak adanya sidang raya. Sidang raya disusul kemudian ada ulang tahun gereja, kemudian Natal. Sementara di bulan April nanti diharapkan majelis yang baru Sudah terpilih itu ya? sudah terpilih. Wah. Karena majelis yang lama, yang periode Bapak Heru akan berakhir di April 2025. Sehingga mau tidak mau kita memulainya dalam masa-masa yang tadi itu sudah bisa ditinggalkan, tapi artinya berjalannya sangat cepat. Kami dituntut bekerja dengan tahap-tahap yang sangat jelas, sangat cepat, tapi tentunya berhati-hati. Nah, sebagai gereja yang komunalnya sangat besar seperti GKMI Jepara dan intergenerasinya sangat kita rasakan pada periode-periode ini, kami sebagai panitia merasa sangat terbantu karena ada beberapa perubahan yang tadi sudah disebutkan. Sebagaimana Bapak Heru tadi sampaikan, majelis mengharapkan yang seperti ini. Nah, kita panitia itu sebenarnya melaksanakan teknisnya. Segala sesuatu terkait juklak itu sudah ditentukan oleh majelis. Ini berbeda dengan periode-periode yang lalu, di mana panitia membuat, meramu harus bagaimana dan bagaimana berjalan. Tetapi di periode ini itu sudah ditentukan oleh majelis. Ada keuntungannya. Keuntungan yang pertama adalah majelis sebagai kumpulan orang-orang terpanggil yang sudah sangat mengenal bagaimana jemaat ini. Tentunya ramuan yang ditetapkan ini adalah berdasarkan pengalaman dan menjadi lebih baik dari periode yang lalu. Itu memudahkan kami walaupun dituntut berjalan dengan tepat, berjalan dengan cepat, sesingkat-singkatnya, tetapi di dalam perkenanan Tuhan kami sangat percaya itu bisa dilakukan. Karena kami didukung oleh hamba Tuhan dan majelis. Oke, Begitu. wow, ini luar biasa ya, karena memang dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalau saya baca di daftar anggota jemaat GKMI Jepara, aslinya tuh kan jauh lebih banyak ya. Ya. Ini kan yang terdaftar di sini tuh sekitar 400, berapa tadi saya lihat? Sampai hari ini 432. Sampai detik ini. 432. Ya. Dari 432 itu kan ada jemaat-jemaat yang memang namanya harusnya dia masih jemaat kita, tetapi tidak ada di dalam daftar tersebut. Pertimbangannya ini berarti dari majelis. Gimana Pak? Pertimbangannya apa sih Pak saat itu? Ya, pertimbangannya kita menilik pada syarat untuk memilih ya. Syarat memilih dan syarat dipilih. Ini khususnya syarat memilih. Jadi pertimbangannya jemaat yang istilahnya memang masih jemaat, tapi seperti anak-anak yang bersekolah maupun kaum muda yang kerja di luar kota, yang memang intensitasnya datang ke gereja ini sedikit, misalnya cuma setahun 2 kali, setahun sekali, ya seperti contoh anak saya dua-duanya intensitasnya ke gereja kalau pulang aja setahun 2 kali mungkin, yaitu kita keluarkan dari daftar pemilih. Ya. Tapi kalau misalnya jemaat yang masih sekolah maupun bekerja yang dekat-dekat Kudus, Semarang, sering pulang, sering bersosialisasi, bergereja di tempat ini, kita masih kasih FKS. Tapi kembali kita serahkan ke keluarga. Dia kalau merasa, "Dua anak saya masih sering pulang kok," gitu, tetap kita kasih FKS. Ya. Terus yang kita skip juga yang mungkin yang benar-benar mungkin nggak kelihatan sama sekali, mungkin beberapa waktu ini nggak hadir. Juga kalau yang masih sakit tapi masih bisa diajak berkomunikasi, tadi masih kita beri, istilahnya seperti itu. Karena ada alasan yang jelas untuk tidak bergereja, mungkin yang tidak datang di gereja. Kita juga supaya
pemilihan ini benar-benar mereka yang tahu jemaatnya yang dipilih. Kalau misalnya orang-orang tidak pernah ke gereja, kan mesti nggak mengenal baik ya jemaat-jemaat yang dipilih. Jadi kita juga mengurangi itu, juga mengacu pada juklak yang ada, yang sebenarnya sudah harus kita tetapkan secara ketat. Ya, seharusnya sudah dari dulu-dulu seperti ini, dan kita mau mulai seperti ini, kita lakukan. Semoga ini cocok dan bisa menjadi acuan untuk pemilihan berikutnya. Jadi kita memang memisah untuk juklak tahun ini, kita tanggung jawab di majelis. Ya, karena kita melihat di periode yang lalu beban panitia kita rasa agak berat, terlalu berat mungkin ya, seperti itu. Limpah-limpah ya Pak. Ya, juklak tanggung jawabnya dia, daftar pemilih tanggung jawab dia, pelaksanaannya tanggung jawab dia. Nah, kita majelis yang mempunyai waktu yang lebih mempersiapkan juklak, sudah kita siapkan dari awal periode itu. Wah. 2022 sudah kita godok sampai akhirnya ini mau ada pemilihan, kita godok lagi, akhirnya kita keluar finalnya itu ya. Ya, jadi daftar pemilih juga juklak menjadi tanggung jawab penuh majelis yang menjabat. Seperti itu. Wah, ini harapannya 432 terpenuhi ya Bu Ii ya. Ya, harapan kami dari 432 yang disebar itu harus kembali setengah plus 1. Harapan kami minimal. Kalau bisa 100%. Kalau bisa 80%. Ya. 70 ya. 70. Semoga pada ini bisa tahap lebih. yang pertama ini jemaat-jemaat kita mengambil bagiannya dan mengembalikan FKS itu. Ya, harapannya begitu ya. Nah, Pak, saya mau tanya. Pemilihan 20. Tahap pertama ini kan suruh pilih 20. Ada alasannya nggak sih, Pak? Ya, 20 sih kita harapkan begini. Kemarin itu kita anggap kebanyakan ya. Dulu itu 17 dan 17. 34 loh. Ya. Sampai yang dapat tuh sedikit-sedikit tetap kita urutkan. Jadi minimal kan kita harapkan ada 20 orang maupun 25 orang yang sudah mengenal dan memilih, 10% aja dari itu. Jadi kita perkirakan sih di angka 20 itu. Oke, 20 Kalau ini yang nanti lalu akan dipilih. mungkin 34, malah ada beberapa jemaat, mungkin ada sebagian 20% lebih, 20. Itu enggak tuntas tulisnya. Disuruh nulis 34 tuh bingung ya. Siapa lagi yang mau dipilih ya? Akhirnya banyak yang kosong gitu. Jadi kita tetapkan 20. Oke. Nah, ini kan waktu pemilihan sudah hampir habis nih. Tanggal 5 nanti kita akan sama-sama membuka kotak suara itu dan menemukan hasilnya. Harapannya tadi bisa paling nggak 70% kita bisa mendapatkan kembali lah dari 432 suara tadi. Nah, dari panitia sendiri, persiapannya udah seperti apa, Bu? Karena ini waktunya udah mepet banget nih pemilihannya, tahap pertama ini. Ya, jadi dari panitia sendiri sebenarnya kami sudah cukup terbantu dengan formasi yang ada dari generasi dari masing-masing yang diwakili gitu ya, dari komisi-komisi yang diwakili, dan mereka itu ternyata seperti saya yang baru pada periode ini masuk ke dalam kepanitiaan tuh merasakan mereka bekerja luar biasa. Jadi mereka sangat aktif memberi masukan, walaupun kami tidak selalu bertemu, tetapi kami bisa saling berbicara melalui WA begitu ya, dan atau by phone untuk memberikan masukan bahwa kita harus begini, kita melangkahnya begini, dan komunikasi antara pengurus itu berjalan dengan baik, sehingga tahap-tahap yang kami tentukan itu tidak menjadi sandungan antara satu dengan yang lain. Contohnya nih, ketika kami nanti pada tanggal 5, kami akan mengadakan perhitungan, maka sebelum tanggal 5 kami akan bertemu, duduk bersama untuk mengatur apa yang harus kami lakukan di tanggal 5 nanti. Supaya di tanggal 5 itu berjalannya tahap-tahapnya sudah jelas, langkah-langkah yang akan dilakukan itu
sudah pasti sehingga tidak bertele-tele. Bagaimana cara kerjanya itu nanti akan diputuskan di dalam forum ketika kami bertemu di tanggal 3. Maka di tanggal Efisiensi 5, ya, ya. efisiensi nih. Jadi di tanggal 5-nya kita sudah melangkah berdasarkan kesepakatan yang sudah kita putuskan. Oke, nah ini semakin spesifik saya akan bicara. Nanti ketika pemilih tanggal 5 itu karena masing-masing dari antara kita udah disuruh pilih 20 nama. Dari panitia sendiri. Ini nanti yang akan dipilih pada akhirnya itu 20 suara terbanyak yang dipilih oleh jemaat ini yang akan nanti di follow up atau lebih daripada itu? Bukan. Ada standarnya atau gimana? Seperti apa sih Pak? Untuk yang maju ke tahap 2 itu minimal 25 suara. Oh, gitu. Jadi Ya, kalau kita misalnya satu harapkan orang udah 30 dapat lebih. Oh, kalau ada yang pokoknya setelah masuk 25 suara berapapun jumlahnya Ya, itu ya. nanti akan di follow up. Oke. Dia yang berhak gitu ya. Oke. Oh. Maju ke tahapan kedua. Ya. Gitu. Pokoknya standarnya harus minimal dapat 25 suara. Karena Itu yang nanti akan di dan follow up. mendapat persetujuan. Ya. Syaratnya juga ya. Dapat minimal 25 suara Plus persetujuan. plus persetujuannya baru masuk tahap kedua. Ya. Betul. Wah. Jadi setelah kita hitung bersama di tanggal 5, kita akan mendapatkan nama-nama orang yang mendapatkan dukungan 25 minimal itu. Kita tidak tahu berapa banyak, seandainya banyak pun itu semuanya akan kita lobby. Jadi panitia didampingi dengan hamba Tuhan itu akan melobi ke nama-nama yang sudah tadi mendapatkan dukungan minimal 25, apakah mereka mendapatkan izin tadi dari keluarga. Jika memang iya, maka akan masuk ke tahap kedua. Sekalipun jumlahnya banyak, kita semangat yang antusias dipakai Tuhan ini banyak ya. Wah, ini semakin menegangkan karena waktunya mepet sekali, tetapi kita harap antusias dari jemaat juga besar juga karena suara jemaat ini dalam tanda kutip ini seperti suara Tuhan. Ya. Mewakili, karena kan diminta ya di FKS waktu mau mengisi tuh suruh doa dulu tuh. Jadi nama-nama yang terpilih adalah nama-nama yang memang Tuhan tanamkan di hati masing-masing. Nah, masuk ke tahap yang berikutnya. Ini mepet banget ya. Jadi 1 bulan setelah kerjanya nih harus menyortir dari yang tahap 1 tadi untuk masuk ke tahap 2 hanya butuh waktu kurang dari 1 bulan. Betul ya? Nah, nanti setelah di proses ini, proses tahap kedua ini akan seperti apa nih? Ini kan berdasarkan informasinya, nanti tanggal 2 itu mulai dilakukan penghitungan atau sebelumnya? Sudah dibagikan ini? Jadi ketika tanggal 5 kita sudah perhitungkan itu tadi dan keluar angka-angkanya ya, kemudian kita akan ada lobby ke masing-masing. Setelah itu akan ada sosialisasi lagi ke jemaat. Diumumkan dalam 2 kebaktian, 2 kali kebaktian, 2 minggu berarti ya. Kurang dari waktu 1 bulan itu ya. Nah, setelah diumumkan kita akan masuk di hari Seninnya setelah sosialisasi yang kedua, pembagian FKS tahap yang kedua. Oke. Nah, dari nama-nama yang sudah lolos tahap pertama, mari silahkan jemaat untuk kembali memilih siapa-siapa yang kira-kira berdasarkan jemaat menggumulkannya, itu kemudian dipilih nama-nama yang akan masuk ke final FKS yang kedua, tahap yang kedua. Dan ini pembukaan kotak suaranya itu di tanggal 2 ya? Di tanggal ya, di tanggal 2 Februari 2025. Betul, 2 ya? Februari. Jadi kerjanya nih mepet tuh. Pembagian FKS-nya berarti anggap aja 2 minggu sebelum tanggal 2. Majelis yang terpilih berapa nanti? Ya. 17. 17. Harapannya 17, Pak. Harapannya. Maksimalnya 17 dari segitu banyak nama. Dan 4 perempuan. Harapannya 4 perempuan dari 17 itu. Minimal 4. Minimal 4. Ya, siapa tahu akan muncul. Ya. Ini wanita-wanita yang Tuhan pakai ya. Ini luar biasa banget. Dan ini waktunya sangat mepet sekali dan tight sekali. Nah, ini sudah masuk ke tahap kedua. Dari antara segitu banyak, kita nggak tahu nih yang akan masuk ke tahap kedua ini berapa banyak. Ini ada perubahan nggak? Berarti yang bisa masuk ke 17 itu harus memenuhi syarat apa? Oh, kalau setelah tahap 2, iya, kita masuk itu tahap langsung kedua. kita urutkan dengan jumlah terbanyak.
Oh gitu. Ya, Oke, oke, jadi oke. suara terbanyak langsung kita urutkan dari atas ke bawah. Dan diambil berarti 17 Diambil gitu. 17, 17 teratas. yang 18 sudah kita skip. Hmm. Dan mestinya tidak ada yang nolak ya, istilahnya mundur. Karena di Sudah sebelumnya sudah tanda ada tangan persetujuan. Ya. persetujuan dari kedua belah pihak. Jadi nanti yang Suami nomor istri. 18 ke bawah tolong jangan kecewa. Ya. Masih ada kesempatan. Ada pelayanan yang lain lah. Ya, banyak betul. Bidang pelayanan masih terbuka. Jadi tetap semangat untuk melayani Tuhan. Bukan berarti ada di nomor 18 berarti Tuhan tidak memanggil kan ya? Begitu kan? Wow, ini luar biasa dengan padatnya jadwal dan lain sebagainya persiapan. Nah, di masa jabatan 2025-2028 pasti ada yang diharapkan baik dari panitia, gembala maupun majelis periode sebelumnya. Dan ini berkaitan dengan visi dan misi kita ke depan. Gereja ini kan punya visi dan misi yang wow, growing to the reach out gitu ya. Jadi kita bertumbuh dari dalam tetapi juga bisa menjangkau keluar. Nah, dimulai dari Pak Slamet nih. Pesannya apa supaya visi dan misi ini bisa diteruskan nih sama pemajelisan di periode berikutnya? Ya, kalau visi besarnya kita masih punya ya, untuk growing to result ini, dan prakteknya memang akan terus berjalan seperti itu dan kita pertajam fungsinya gitu ya. Ya. Jadi ke depan kita berpikir semuanya bisa terintegrasi untuk mengarah kepada visi misi itu, dan tempat-tempat strategis entah itu departemen misi atau diakonia dan lain sebagainya masing-masing bisa mempertajam bagaimana kita Pelayanannya ya. pencapaian itu, atau paling enggak masing-masing yang dikasih apa ya, karunia oleh Tuhan, dia diposisikan di situ itu kan enggak kebetulan. Ya. Itu kan Tuhan mau dia apa yang dia mau beri sumbangsi itu ya. Jadi pasti tidak hanya kita sekedar oh nanti saya ngisi sambutan atau apa begitu ya, tapi benar-benar oh nanti kita itu akan menjangkau. Nah, sekarang kan masih dalam bentuk visi ini kayak masih terlalu besar dan umum, dan tidak ada yang secara spesifik kita mau lakukan ini gitu ya. Di masing-masing divisi tersebut ya. Di masing-masing departemen nanti ke depan gitu. Tapi kan kita sekarang ini paling banyak memang kita bersyukur dengan banyak kemajuan tadi, diberkati dengan perkembangan sekolahan Masehi, rumah duka, Arimatea, dan radio dan semua pelayanan itu memang sudah masing-masing itu narik energi ya, komisi-komisi, dan ya itu cara kita bertumbuh sebenarnya sudah ada. Sebagian kita ini kalau udah aktif di sini tuh ya besar kecilnya ada pertumbuhan alamiahnya, kita itu udah ada. Ciri khasnya kita pertumbuhannya jangan dibaca dengan gereja yang lain bertumbuhnya kayak gitu, enggak, kita ini bertumbuh alamiah menurut ciri khasnya orang Jepara, GKMI Jepara ya kayak gitu kita bertumbuh. Nah sekarang bagaimana menjangkau itu dengan itu di integrasikan bersama. Ya, functionnya Kira lebih kedepannya dihidupkan ya. tempat-tempat strategis itu sehingga kita bisa mengarahkan bagi sahabat-sahabat kita yang punya panggilan melayani itu nanti aku kok punya mimpi nih ya Tuhan suruh saya kok enggak kebetulan, misalnya saya di bidang ini dia udah punya mimpi, dia apa yang dia rindukan untuk tahun-tahun ke depan. Itu jadi sekarang kan kita ini kan secara umum kita ngikutin ya yang sudah jalan seperti ini, kita lakukan seperti itu. Nah, namun beberapa tahun ke depan kita harus mulai ngikutin apa yang Tuhan mau bagi gereja kita yang dampaknya bisa lebih besar lagi gitu ya. Saya Dapat kira dirasakan lebih banyak. betul, karena mau nggak mau kita ini bersyukur banget loh. Power yang Tuhan berikan bagi gereja kita ini nggak di sembarang tempat. Ya. Dan itu berarti Tuhan punya tujuan khusus terhadap GKMI Jepara ini untuk benar-benar
reach out gitu. Nah, kita udah pernah mimpi-mimpi ya satu saat mungkin kita punya anak lagi, mana istilahnya kan gitu ke depannya kan. Jadi sekarang memang fokus kita nih banyak hal yang masih kita kerjakan di sini, tapi kan itu berarti berkat yang dipercayakan kepada kita, dan itu pun sudah butuh sumber daya banyak sekali ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya nggak masuk di nomor 17, ini gereja kita ini butuh pelayanan banyak banget ya, mulai di banyak sektor ya. Iya, jadi udahlah kita bersyukur untuk apa yang Tuhan percayakan ini, memelihara, mengembangkan, menumbuhkan, tapi juga bagian yang tidak kalah penting, bidang misi ke depan mungkin akan lebih dipertajam lagi untuk itu. Saya kira itu ya. Wow, luar biasa ya. Jadi kita udah tahu nih ya, cabangnya banyak, nggak masuk nomor 17 dia di bawahnya ya, jadi 18 ke bawah. Jangan takut. Sektor pelayanan masih banyak di GKMI Jepara. Sekarang malah anaknya tambah-tambah tuh ya. Betul. Jadi semakin kaya. Dari Pak Heru, visi dan misi ke depan ini pasti ada lah ya harapan, pesannya dari kepengurusan periodenya Bapak. Ada nggak sih Pak yang ini coba dong diterusin gitu, pesan-pesan gitu? Ya, harapan kita memang menjangkau keluar juga di dalam gitu ya. Kemarin waktu kita nyoteti itu ya, yang memilih itu banyak dari jemaat kita yang ternyata kan nggak hadir gitu ya untuk bersekutu bersama kita gitu ya. Kita harapkan ke depannya nanti seperti tema Natal kita ini, mencari yang terhilang, ini sangat mendukung kita. Jadi masing-masing komisi menyebar untuk mencari mungkin beberapa teman yang sudah lama nggak aktif dalam persekutuan dan lain sebagainya. Jadi kita harapkan semakin banyak yang hadir, selain kualitas, kuantitas juga bertumbuh. Terus saya pikir kita harus mempunyai rasa memiliki ya, rasa memiliki gereja yang kuat gitu ya. Itu yang sangat kami harapkan. Jadi jangan sampai masalah-masalah yang menerpa ya, mungkin nesu sama majelisnya ya, tersinggung sama hamba Tuhan bisa, sama pengurus juga bisa. Itu dengan gampang kita, wes aku ndak pergi lagi, wes aku pindah gereja. Itu saya kira kok kita ditempatkan Tuhan di tempat ini dengan segala permasalahan yang ada, itu kan dari Tuhan izinkan ya, kita juga bertumbuh di sini gitu. Kita harus kuat menghadapi masalah-masalah yang ada dan tetap meyakini bahwa Tuhan menempatkan kita di gereja GKMI Jepara ini, kita bertumbuh bersama, kita hadapi bersama. Jangan sampai dengan gampangnya keluar, wah aku salah gereja deh kayaknya gitu. Keluar dari gereja, itu kok saya sangat menyayangkan kalau seperti itu. Sebenarnya gampang sih kalau kita boleh mau mengingat siapa yang kita layani. Gitu. Ya, siapa sih? Itu aja yang diingat. Tuhan Yesus. Ya kan? Kita kan tidak gampang nesu. Itu ya. Itu yang saya pegang dalam hidup. Wow, luar biasa. Ini pesan yang sangat dalam ya. Tapi dalam loh Pak ya. Kita harus mengingat siapa yang kita layani, bukan manusianya. Jangan mutungan. Jangan mutungan ya. Dan seperti khotbah tanggal 1 ya. Yang sudah ya sudah. Yang sudah ya sudah. Yang sudah ya sudah. Nah, dari panitia Bu, mewakili panitia, gimana nih Bu harapannya terhadap memandang visi dan misi yang akan dijalankan ke depan? Tantangannya banyak dan lain sebagainya. Ini juga berkejaran dengan waktu. Harapannya apa nih Bu memandang itu? Ya, harapan panitia terkait pemilihan pada periode ini, yang pertama, semua jemaat berperan serta sehingga nama-nama yang didapat itu benar-benar nama-nama yang sudah dipergumulkan kehidupan demokrasi di dalam gereja ini yang diperkenan oleh Tuhan dari jemaat, untuk jemaat, dan oleh jemaat dengan Kristus sebagai gembala ya, itu terwujud. Itu harapan kami yang pertama. Kemudian harapan kami yang kedua, bahwa majelis yang akan terpilih ini nanti
benar-benar memenuhi unsur intergenerasi. Hmm. Sehingga setiap generasi itu ada suara di dalam kemajelisan. Karena tidak bisa ketika orang seusia senior membayangkan juniornya harus begini, zamannya sudah beda. Betul. Nah, ketika junior tahu bagaimana ini harus dipenuhi, mereka bisa bicarakan bersama sehingga yang keluar pun nanti juga akan memenuhi semua unsur yang ada. Kira-kira yang diharapkan seperti itu, dan semoga kemajelisan yang akan terpilih Penatua Diaken di periode 2025-2028 itu nanti bisa melanjutkan dari kemajelisan sebelumnya. Ada tongkat estafet yang betul sekali, diteruskan tongkat ya. estafet itu diteruskan dan ditambah dengan hal-hal baru yang dijalankan sesuai dengan tuntutan saat ini. Ya. Harapan kami adalah seperti itu. Kemudian menutupnya adalah kami dari panitia tentunya tidak bisa menyenangkan semua orang. Kami tidak bisa menjawab semua harus dilayani seperti ini, tidak bisa. Tetapi kami menjalankan teknisnya berdasarkan juklak yang harus dipatuhi. Dan kemudian kalau dari 432 tadi itu ternyata kami kan membuka diri jika ada yang terlewatkan mohon diinfokan kepada kami, dan dari 432 itu terlewatkan 5 nama. 5 nama ya ini unsur kesalahan. Kami kalau itu dipandang sebagai kami kurang teliti, baik, kami mengakui ini salah karena ada 5, tapi artinya kalau 5 dari 432 itu kurang dari 10% lah ya. Dimaklumi ya. Nah, jadi harapan kami apa yang sudah kami lakukan ini, kami membuka diri untuk dikritisi supaya ke depan jauh lebih baik lagi. Tetapi kami sudah sangat memaksimalkan diri kami untuk mengejar waktu yang sesingkat-singkatnya itu tadi. Oke. Jadi penambahan 5 tadi nanti di tahap kedua akan berubah ya Bu ya? 5 itu tadi akhirnya memenuhi 432. Oke. Sudah masuk. Untuk Sudah memilih. masuk ya? Sudah Wah. masuk. Berarti kerja cepatnya nih perlu diapresiasi ya Kasih Mulia dan jemaat sekalian. Harapannya melalui pemilihan ini kita bisa mendapatkan nama-nama baru, ya kan? Kita bisa melihat wajah-wajah baru, orang-orang yang baru yang siap untuk melayani Tuhan, apalagi di generasi-generasinya nih udah bervariasi. Mungkin ada penutup atau hal lain yang mau disampaikan? Mungkin saya sedikit tambahkan. Harapan kita kan Maret sudah ada terpilih ya majelis. Ya. Ya, itu kita kasih jarak 1 bulan, memang 1 bulan itu untuk jaga-jaga. Kalau seandainya di tahap 1 maupun tahap 2 sampai ada masalah yang menggagalkan pemilihan, ya meskipun tidak kita harapkan tapi kita jaga. Jadi ada kemungkinan yang pertama yaitu 50% kurang, ya. Yang kedua banyak yang nggak mau, ya mungkin sampai di bawah 12 orang yang nggak mau itu langsung kita ulang lagi. Kalau yang mau masih ada 12 langsung masuk jadi majelis, tidak ada tahap kedua. Ya kalau kemarin yang tahap pertama dapat 17 ya langsung masuk tuh, tidak ada tahap kedua. Gitu. Jadi kita masih kasih rentang waktu sebulan untuk ada kemungkinan yang tidak kita harapkan. Jadi kalau nih ya, misalnya dalam proses dari tahap pertama nanti yang muncul cuma 17 nih, yang bersedia cuma 17 dan dapat izinnya cuma 17, berarti tidak ada tahap kedua ya Pak? Nggak ada. Ya, sudah Langsung itu yang Langsung. dipilih. Wah, gitu ya. Jadi ini informasi tambahan juga untuk jemaat. Semoga kita akan mendapatkan nama-nama yang terbaik ini yang Tuhan pilih ya. Jadi kalau Anda namanya udah masuk daftar, percaya dan yakinlah bahwa Tuhan mau pakai Anda. Gitu ya. Benar sekali. Ada tambahan lagi mungkin dari Pak Slamet Mungkin atau tadi Bu Kak, I? kalau misalnya ada faktor X ya, Gimana Pak? udah jadi tadi ada temponya kan, terus tiba-tiba ada yang oleh karena sakit atau karena apa faktor X ya, Ya, itu yang nomor berikutnya masuk Nomor aja, nggak usah 18. pilih lagi Naik. gitu. Oh, Jadi oke. runner up-nya misalnya yang nomor 18 tadi, kalau ada satu faktor X yang Ya, disuruh ya, yang jadi kita nggak 17 ngerti ya. ya, Iya, betul, manusia betul. punya Pindah kota keterbatasan, atau misalnya yang lain. kita tiba-tiba pindah tugas, tiba-tiba apa, misalnya. Terus ya udah kita nggak usah pilihan lagi tadi. Runner up-nya masuk gitu aja, jadi lebih simpel. Oke, ini ide-ide yang luar biasa ya. Ini yang tadi dibilang sama Bu Ii, saling melengkapi Bu. Jadi makanya timnya berasanya solid banget. Ide-ide baru muncul dan
pastinya ini bukan hanya untuk keberlangsungan berhasil nih ngadain pemilihan umum, tetapi juga suara-suara nanti yang jemaat yang akan terpilih sebagai majelis ini juga boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa, semakin mengembangkan pelayanan di dalam kegerejaan kita. Ada lagi pesan-pesan terakhir nih sebelum kita akan tutup sesi obrolan kita pada pagi hari ini? Ya, mungkin jemaat berpartisipasi ya. Partisipasi ya. Semoga kita harapannya 70% ke atas, 80 mungkin bisa. Yang mau keluar kota, pilih dulu. Ya, yang dikumpulkan. Bisa nitip, bisa. Ya. Betul. Kita Luar tunggu biasa. sampai tanggal 5. 5 ya. Jadi 5 nanti dibukanya jam 11 siang. Ya, benar. Jadi setelah ibadah ya. Iya. Dan itu nanti kita akan upayakan ya supaya bisa ditayangkan. Jadi Anda-anda yang mungkin belum bisa menghadiri proses penghitungan suara nanti dapat menyaksikan lewat YouTube-nya ya. Dia akan diinformasikan lewat YouTube-nya siapa nih. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk waktu dan kesediaannya ngobrol-ngobrol santai bersama dengan Radio Muria. Semoga informasi yang kita bahas hari ini, informasi ini juga boleh mencerahkan jemaat, menyemangati jemaat juga untuk terus melayani Tuhan, dan yang pastinya supaya kita boleh mendapatkan calon-calon baru yang nantinya juga akan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesediaannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih.